Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA untuk materi usaha dan pesawat sederhana. Untuk materi yang pertama kemarin kita telah mengerjakan masalah usaha, dan kita sekarang masuk ke pembahasan tentang pesawat sederhana. Pengertian tentang pesawat sederhana adalah semua peralatan yang memudahkan manusia dalam melakukan kerja atau usaha. Macam-macam sederhana adalah 1 tuas, 2 katrol, 3 roda berporos, 4 bidang miring. Kita bahas yang pertama, yaitu tuas. Tuas adalah pesawat sederhana yang memiliki bentuk batang keras sempit yang dapat berputar di sekitar satu titik. Ini kita contohkan ini, di mana ini tumpuannya. Kemudian di sini batang tuas tadi. Di sini adalah berupa beban yang akan kita angkat. Kemudian ini kuasa untuk kita berikan untuk bisa mengangkat beban. Jarak antara tumpuan dengan kuasa disebut dengan lengan kuasa, dan jarak tumpuan dengan beban disebut dengan lengan beban. Jenis-jenis tuas yaitu ada 3, yaitu tuas jenis pertama, yaitu dimana tumpuannya berada di tengah antara gaya dan beban. Sedangkan jenis tuas kedua, dimana di sini yang berada di tengah adalah gaya bebannya. Sedangkan jenis ketiga, di sini yang berada di tengah adalah gaya kuasa. Nah, ini jenis pertama contohnya gunting. Tuas jenis kedua adalah pembuka tutup botol. Kemudian tuas jenis ketiga adalah contohnya adalah inset. Untuk membedakan, untuk memudahkan perbedaan jenis pertama, kedua, dan ketiga ini, kita bisa dengan konsep TBK. Artinya yang berada di tengah itu adalah tumpu, berarti jenis pertama. B, beban yang berada di tengah, maka itu jenis kedua. Dan gaya kuasa yang berada di tengah, maka itu jenis ketiga. Jadi dengan untuk mudah mengingat dengan istilah TBK, yang berada di tengah T tumpuan, yang berada di tengah beban, yang berada di tengah kuasa, itu menunjukkan jenis-jenis tuas 1, 2 maupun 3. Mungkin dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya usaha dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besarnya gaya yang dilipat gandakan oleh penggait, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanis adalah membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Di mana sudah saya jelaskan tadi, di mana panjang lengan kuasa adalah jarak tumpuan sampai titik sampai kuasa, sedangkan panjang lengan beban adalah jarak beban terhadap titik tumpu. Di sini syarat ketimbangan tadi adalah gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Maka keuntungan mekanisnya adalah gaya beban dibagi gaya kuasa, atau bisa menggunakan rumus lengan kuasa dibagi lengan beban. Ini keterangannya, di mana KM itu maksudnya keuntungan mekanis, FB itu adalah gaya beban, FK adalah kuasa, LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Untuk yang berikutnya adalah katrol. Seorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba seperti gambar di samping ini. Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang di halal ini berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air ini akan tertarik ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap ini adalah sama dengan 1, karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya bebannya.
Jenis-jenis katrol selain katrol tetap tunggal juga ada katrol tetap bebas, di mana ini gaya yang kita keluarkan akan lebih ringan setengahnya dari beban. Kemudian ada satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Nah, ini gaya yang kita keluarkan juga akan sama dengan setengahnya dari beban yang kita angkat. Nah, inilah adalah prinsip pesawat sederhana ini untuk memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, katrol majemuk. Agar kuas yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Katrol majemuk bisa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat, sehingga kita cukup mengeluarkan gaya yang ringan atau energi yang ringan untuk bisa mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalkan seperti gambar di samping, gaya kuasa pada katrol tersebut adalah 4, karena jumlah tali yang mengangkat beban adalah 4. Tali kuasa tidak diperhitungkan, sehingga di sini kita cukup mengeluarkan gaya 1/4-nya dari beban yang ada. Yang ketiga, roda berporos. Mungkin kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakan roda gigi atau gear, dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat yang tergolong pada roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda dan yang terhubung langsung dengan roda sepeda, sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya untuk melakukan perjalanan. Yang keempat, bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya dan memberi gaya kuasa, maksud saya. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Nah, ini ilustrasi di mana orang akan menaikkan beban dengan menggunakan bidang miring papan, ini akan lebih ringan dibanding kita mengangkatnya. Keuntungan mekanis bidang miring bisa dicari dengan menghitung gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau bisa dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring, di mana ini panjang bidang miring, ini tinggi bidang miring. Untuk latihan-latihan nanti silahkan anak-anak mencoba di rumah untuk bisa lebih mendalami materi-materi yang saya sampaikan, dan nanti akan saya beri tugas-tugasan untuk bisa dikerjakan di rumah sehingga anak bisa berlatih sendiri di rumah dengan baik. Selamat belajar, semoga sukses buat kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.